wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anita. Selamat pagi Bu. Baik Bu Anita, hari ini kita melaksanakan pendampingan individu 2, yaitu tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Nah, mengenai pendampingan individu 2 ini, fokus pendampingan kita adalah pertama, diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah Bu Anita pimpin ini. Yang kedua adalah kita nanti diskusi refleksi perubahan diri Bu Anita maksudnya setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. 1.1 tentang filosofi tidak dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran berpenggerak, dan 1.3 tentang visi misi guru penggerak. Itu yang kita refleksikan. Yang keempat, kita diskusi nantinya tentang merintis komunitas praktisi di sekolah yang Bu Anita pimpin ini berdasarkan hasil dari loka karya kita satu dahulu. Nah, yang terakhir nanti kita akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ya, dan warga sekolah oleh Bu Anita. Ini Bu Anita kan sudah punya visi ya, visi kemudian prakarsa perubahan dalam konsep Panja waktu itu ya. Nah, nanti kita diskusi dengan guru-guru Bu Anita dan tenaga pendidik, kemudian kita rumuskan visi Bu Anita tersebut sesuai dengan kondisi sekolah Bu Anita. Jadi itu fokus pendampingan kita hari ini. Nah, kita mulai dengan Bu Anita kan sudah mempelajari sampai modul 1.4 sampai hari ini ya. Berdasarkan proses yang sudah Bu Anita jalani selama 1 bulan terakhir ini, nah Bu Anita kan pembelajaran daring ya, daring dengan fasilitator, ada kegiatan-kegiatan eksplorasi konsep, elaborasi sampai aksi nyata. Nah, dari pembelajaran daring itu apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Maksudnya modulnya gitu kok? Ya, apa yang sudah Bu Anita pelajari, benang merahnya saja. Dan pembelajaran ini Satu bulan terakhir, ya. 1 bulan terakhir yang pertama yaitu tentang visi guru penggerak, visi guru penggerak dan prakarsa perubahan untuk sekolah. Prakarsa perubahan berdasarkan alur kerja itu sudah dilakukan, sudah dikoordinasikannya, sudah dilaksanakan juga di sekolah. Nah, kemudian Bu Anita mengenai rencana tindak lanjut. Dulu kan kita sudah melakukan pendampingan individu 1 yang lalu ya. Itu kan ada rencana tindak lanjut Bu Anita ya mengenai kompetensi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak waktu itu. Nah, apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Anita lakukan setelah pendampingan individu 1 kemarin itu? Rencananya kan ini ilmu yang didapatkan ini ingin disebarkan atau digunakan ke warga sekolah ini. Kemudian kemarin juga sudah dibuat komodel Bu, sudah dibuat ya komunitas belajar, tapi baru dibuat, jadi belum ada aktivitas. Ini tahap merintis berarti Bu Anitanya. Tahap merintis, masih merintis. Sudah mulai dibuat kemarin. Jadi belum ada aktivitas dalamnya, masih sibuk yang lain gitu Bu. Sekarang ini kenapa sibuk sekali Bu, yang berdekatan tugas dari guru penggerak juga, jadi semuanya serba mendesak semuanya ya Bu Anita ya. Baik Bu Anita, berdasarkan kemajuan yang Ibu Anita sampaikan tadi, Bu Anita kan sudah membentuk atau merintis Kombel juga, ternyata berdasarkan loka 1 kita kemarin. Dan sudah melakukan tindak lanjut juga mengenai pendampingan individu 1. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu Anita rencanakan ini berjalan dengan lancar dan kemudian proses belajar daringnya itu juga tidak ada kendala yang berarti, dan tugas yang sudah masuk semua dan tetap giat untuk melakukan perubahan ya di sekolah ini.
Nah, kita lanjut ke refleksi diri Bu Anita tentang lingkungan belajar di sekolah yang Ibu Anita pimpin ini. Nah, Ibu Anita kan sebagai kepala sekolahnya, sebagai kepala sekolah di SD Negeri 16 Koto Timur ini. Nah, Bu Anita kan sebagai kepala sekolah itu bagaimana dukungan dari rekan-rekan guru Bu Anita dan tenaga pendidik yang ada di sini ataupun warga sekolah terhadap pendidikan guru penggerak yang sedang Bu Anita jalani. Bagaimana dukungan mereka terhadap pendidikan yang Bu Anita jalani hari ini? Sebenarnya ini kan sudah saya bilang PPI 1 ya, PPI 1. Alhamdulillah semua warga sekolah ini mendukung. Semua warga sekolah mendukung, baik itu saya waktu melakukan aksi nyata karena saya tidak pegang kelas ya Bu, jadi seluruh wali kelas, semua wali kelas meluangkan waktu dan memberikan kesempatan saya untuk mempraktekkan ilmu yang saya peroleh. Jadi kemarin waktu aksi nyata PC kemarin saya ambil di kelas 2 Bu, kami buat pojok baca di situ. Pojok baca karena di kelas 2? Iya di kelas 2 karena di sini perkasa perubahannya yaitu meningkatkan literasi di SD. Oh, berarti di Bagja Bu Anita ambil literasi. Ya. Berdasarkan kondisi yang ada di sini. Iya, berdasarkan kondisi yang ada di sini karena di itu sini. Bagaimana literasinya yang di sekolah ini Bu Anita? Kemarin kan literasi sekolah ini menurun ya, jadi menurun di rapor pendidikan menurun. Jadi disitulah asal atau belakangnya saya mengambil ini, saya mengambil gerakan literasi ini. Jadi dulu pustaka di sekolah kita ini tidak aktif karena dilindungi oleh penjaga sekolah. Jadi semenjak saya jadi kepala sekolah di sini, jadi saya aktifkan lagi pustaka. Pustaka ini sudah dicarikan orang tenaga pustaka yang menjalankan pustaka. Jadi semuanya dari situ kan literasi itu kan berhubungan dengan membaca literasi. Jadi itu mungkin karena anak kurang membaca, jadi itu yang membuat literasi kita rendah dari literasi. Berarti sudah ada perubahan yang besar buat kita. Sekarang anak memang sangat antusias untuk belajar buku, untuk membaca pustaka, dan selain itu juga ada pojok baca. Jadi anak pojok baca kalau ada baru kelas 2 baru kelas 2. Kelas 2 kemarin kelas lain juga sudah digerakkan kemarin. Sudah dibawa untuk membuat, mungkin sekarang sedang proses ya. Nah, kemudian itu kan dukungan tentunya banyak sekali dukungan dari rekan-rekan Bu Anita mengenai prakarsa perubahan yang sedang Bu Anita berikan kepada rekan-rekan guru. Nah, selain dukungan tersebut, apakah ada tantangan nggak Bu Anita? Tantangan saat Bu Anita menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah ini? Tantangannya Bu ya seperti sama juga dengan kemarin ya, tantangannya yang pertama dari segi keadaan sinyal susah di sini sinyal. Jadi membuat tugas harus di rumah karena di sini sinyalnya susah. Sebenarnya kan bisa kita kerjakan di sekolah ini, kita cari titik-titik sinyal, tapi ya memang susah agak lama loadingnya itu lama. Jadi tugasnya kadang keteteran. Jadi sekarang modul 1.4 ini belum selesai nih Bu, seperti konsepnya. Tapi karena itulah berdempet dengan tugas yang lain, jadi sekarang bersamaan, jadi sibuk. PLN juga dikejar pengelolaan kerja kelas sekolah, guru, semuanya dikejar sekarang, jadi berdempet dengan tugas ini. Mudah-mudahan nanti dengan kita membagi waktu dan semuanya nanti selesai dengan sukses, tanpa ada yang ketinggalan atau keteteran. Nah, mengenai tantangan tadi ya Bu Anita, kan ada sinyal, kemudian ada tugas yang berdempet, kemudian ada hal-hal yang lainnya mungkin. Nah, itu bagaimana Bu Anita menghadapi tantangan tersebut? Apakah ada support dari pihak lain atau support dari diri sendiri? Itu bagaimana cara Bu Anita menghadapi tantangan itu? Kalau tantangan yang mengenai sinyal tadi Bu ya dibuat di rumah gitu Bu, rumah sinyalnya bagus, dikerjakan di rumah. Kemudian kalau pekerjaan berdempet kita bisa ansur sedikit. Kita juga minta dukungan dari operator. Ada operator bisa ya? Bisa, ada operator. Kalau semuanya kita yang kerjakan sendiri itu tidak bisa Bu. Jadi ada kita minta tolong. Itu kerjasama atau kolaborasi. Nah, kemudian selain tantangan dan menghadapi tantangan ini, itu apa rencana Bu Anita ke depannya sehingga pendidikan guru penggerak ini yang sedang Bu Anita jalani ini
bisa berjalan dengan maksimal Bu? Apa rencana ke depannya? Rencana ke depannya Bu, mungkin ilmu-ilmu yang didapatkan di guru penggerak ini saya ingin menularkannya untuk teman-teman di sekolah ini, untuk guru-guru di sini. Berbagi ya? Iya, berbagi. Itu harapan saya yang paling besar Bu. Contohnya kemarin mengenai yang baru bisa saya lakukan, mungkin contohnya saya download materi-materi di YouTube yang ada di LMS. Kemudian saya bagikan ke grup, mungkin tindakan kecil baru yang bisa saya lakukan. Mungkin kedepannya saya ingin Bu, apa yang dilakukan di ilmu penggerak ini, hendaknya bisa juga saya menularkannya untuk rekan-rekan guru di sini. Mudah-mudahan. Nah, tadi kalau di Bu itu kan berbicara tentang kombel ya, itu sebenarnya bisa melalui forum, melalui kegiatan itu sebenarnya mereka bisa menyalurkan ke rekan-rekan. Ya itu rencananya ya itu Bu, rencananya gitu. Cuman kendalanya kombel ini mungkin saya belum terlalu paham cara membuat webinarnya atau apa di dalam kombel itu kan, jadi itu perlu dipelajari. Sekarang baru sekedar dirintis dan dibuat gitu. Yang penting kan ada sudah terbentuk dan sudah dirintis. Mudah-mudahan kedepannya komunitas praktisi ini bisa berjalan dan membersamai warga sekolah yang ada di sini, rekan-rekan guru terutama Bu. Banyak lagi Bu yang perlu dipelajari sebenarnya. Walaupun kombelnya sudah dibentuk, tapi ngapain kita di kombel ini? Gitu? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang mau dikerjakan? Nah itu semua yang perlu kita itu kan pelajari lagi gitu. Nah, baik Bu Anita, sekarang kita lanjut ke refleksi perubahan diri Bu Anita setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi kecerdasan sekarang, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, kita refleksi tentang itu. Nah, mengenai modul-modul tersebut, apa yang sudah Ibu Anita pelajari dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Jadi pelajaran apa yang bisa Ibu Anita ambil dari ketiga modul tersebut? Kalau modul 1.1 yaitu tentang filosofi pemikiran mengajar dewasa ya Bu, karena anak-anak ini dihadapi sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi anak zaman sekarang diajar sesuai dengan zamannya sekarang, jadi sesuai juga dengan keadaan alam. Kemudian kalau modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, yang mana nilai dan peran guru penggerak ini semuanya nanti yang harus kita miliki sebagai seorang guru penggerak nanti. Kemudian yang 1.3 tentang visi guru penggerak, yang dan visi guru penggerak ini dan membuat prangkasa perubahan berdasarkan alur batuan. Semuanya ini kan sudah dipelajari dan semua sudah dikerjakan walaupun belum 100%, semuanya sudah diaplikasikan di sekolah ini. Baik Bu Anita, jadi ada berapa hal yang Ibu pelajari tadi ya mengenai 1.1 sampai 1.3. Nah, apakah pelajaran yang Ibu pelajari tadi kemudian sudahkah Ibu implementasikan di sekolah Ibu yang Ibu Anita pimpin, dan apa contohnya? Contohnya Bu ya, kalau modul implementasinya ya, pelaksanaannya ya Bu. Ya, pelaksanaannya. Prakteknya atau pelaksanaannya sudah mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.3 ini sudah diimplementasikan di sekolah ini. Misalnya mengenai anak-anak menghadapi anak-anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya sudah juga dilaksanakan, yang mana waktu itu dipraktekkan anak-anak ini diajar sesuai dengan keadaannya sekarang, yang mana anak-anak sekarang anak zaman milenial yang anak-anak ini digital natif lebih menarik dengan penggunaan teknologi. Jadi waktu itu kita masuk belajar di dalam kelas juga, kemudian kita bawa juga ke alam atau ke lingkungan luarnya atau di halaman sekolah. Itu mengenai modul 1.1 implementasinya. Kemudian tentang 1.2 nilai dan peran guru penggerak juga Bu sudah walaupun sebenarnya belum 100% ya Bu, tapi sudah dicoba mengimplementasikan. Contohnya apa itu Bu? Contohnya tentang nilai dan peran guru penggerak ini kemarin yang mana anak-anak ini memiliki sudah dikolaborasikan, ada nilai kolaborasi gitu ya Bu. Ada mandiri, ada reflektif, semuanya sudah dilaksanakan juga, dipraktekkan juga.
Kemudian kalau 1.3 ini juga sudah Bu Prakasa Perubahannya kemarin, yaitu meningkatkan literasi di SD 16 ini. Juga sudah laksanakan anak-anak sudah dibuatkan pojok baca, kemudian anak-anak juga sudah dibawa membaca ke perpustakaan yang dulunya belum aktif, sekarang sudah aktif. Berarti implementasinya mengenai ketiga modul ini memang sudah mulai dan sudah ada Bu Anita lakukan di sekolah yang Ibu Anita pimpin ini. Nah, dari implementasi yang sudah Bu Anita lakukan di sekolah yang Ibu pimpin ini, apakah terjadi nggak perubahan ke murid-murid Ibu Anita di masing-masing kelas misalnya? Dan bagaimana tanggapan dari murid-murid yang ada di sekolah ini terhadap perubahan-perubahan yang Bu Anita lakukan di sini? Sudah ada perubahan, dan anak-anak ini menanggapinya dengan sangat antusias, sangat senang. Yang biasanya anak-anak ini belajar hanya berdasarkan buku, paket, kemudian ceramah dari guru. Kemudian anak-anak ini berubah atau dibawa dengan metode yang baru. Jadi anak-anak sangat menarik baginya Bu. Itu juga dengan literasi. Dulu anak-anak ini tidak ada keinginannya untuk membaca karena perpustakaan tidak aktif. Jadi anak-anak ini sering bertanya. Kalau buku gimana Bu Anita? Buku-buku yang ada di pustaka itu ketercukupan itu bagaimana? Kemarin alhamdulillah dapat juga bantuan buku hari Jumat kemarin, dapat juga bantuan buku. Di sini anak ini sangat antusias. Anak ini juga diberi kesempatan meminjam buku, jadi dibawa pulang bukunya. Anak saya sendiri kan ada kelas 2 ya, kelas 2 SD. Anak-anak ini karena dia membawa buku pulang, jadi setelah hari maghrib itu setelah sholat mengaji, kemudian dia membaca buku. Kemudian karena buku ada yang menarik untuk dibacanya, biasanya kan disuruh membaca karena bukunya nggak ada, jadi nggak menarik dia Bu, jadi dia lebih cenderung melihat HP gitu. Jadi sekarang anak-anak itu adalah sedikit terganti masa dia, waktu-waktu dia melihat HP itu dengan membaca buku. Terus kan nampak perubahannya Bu, dengan anak sendiri dan nampak perubahannya. Biasanya dia lebih banyak melihat HP, sekarang dia karena ada buku yang dipinjamnya di pustaka, jadi dia bisa mengisi waktu-waktunya itu dengan membaca, walaupun belum full 100% ya Bu, ada dia melihat HP, cuman ada waktunya dipakai untuk membaca. Di sini mungkin mudah-mudahan tahun besok ada meningkat literasi di sekolah. Insya Allah ya Bu ya, itu ada kerjasama juga ya, ada kerjasama dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah yang Ibu pimpin ini ya. Nah baik Bu Anita, jadi memang tadi saya dengar banyak sekali perubahan-perubahan ya yang dialami oleh murid-murid yang ada di sekolah ini, dan respon mereka pun sangat positif sekali terhadap perubahan-perubahan yang Ibu Anita lakukan. Nah setelah Bu Anita melakukan perubahan-perubahan yang banyak sekali itu dan respon murid pun juga positif terhadap perubahan tersebut, itu bagaimana perasaan Bu Anita terhadap hal-hal itu? Kalau perasaan ditanya itulah senang ya Bu. Alhamdulillah senang. Jadi kalau seandainya kita melakukan Prakasa Perubahan ini, ada kita mendapat tanggapan atau positif umpan baliknya, ya umpan baliknya baik dari guru, baik dari murid, ada umpan baliknya positif, itu kita merasa senang. Karena apa? Kalau kita merasa ilmu yang kita peroleh ini diterima baik oleh pihak murid, ada dukungan baik itu guru, itu kita merasa senang. Jadi kita merasa lelah kita itu terbayarkan. Baik Bu Anita. Nah dari perubahan-perubahan yang Ibu Anita lakukan tadi, itu apa yang sudah baik dari perubahan ini dan apa yang perlu Bu Anita perbaiki ke depannya? Jadi yang mulai dari yang sudah baik ini dulu. Ya, kalau sudah baiknya perubahannya dari segi belajar dalam kelas, anak-anak itu sekarang dibuat lebih aktif gitu Bu, lebih aktif, lebih menarik karena kita menyediakan media-media yang menarik. Kemudian untuk kedepannya lagi Bu, saya berharap semua guru di sekolah ini bisa hendaknya mempraktekkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan ini. Saya itu harapan besar saya. Jadi seperti pojok baca sekarang baru kelas 2 yang baru ada yang aktif ya. Di kelas lain dulu pernah ada Bu, sekarang karena tidak dibuat lagi, jadi begitu sudah banyak yang rusak pojok baca. Jadi sekarang saya berharap bisa hendaknya dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya lengkap, itu harapan saya. Saya ingin menyemangati, ingin mengajak guru ini bekerja sama lagi supaya literasi di sekolah kita ini bisa meningkat.
Ya baik, kedepannya mudah-mudahan dengan kegiatan dan gerakan literasi yang Ibu Anita adakan di sekolah ini, mudah-mudahan menggenjot ya literasi yang ada yang literasi murid-murid Bu Anita. Iya. Nah, kemudian kita lanjut mengenai komunitas praktisi. Nah, di lokal 1 dulu kita sudah membahas mengenai komunitas praktisi. Ada tiga tahap ya untuk komunitas praktisi, yaitu tahap merintis, yang kedua tahap menumbuhkan, dan tahap merawat keberlanjutan. Nah, dari ketiga ini di sekolah yang Ibu Anita pimpin, yaitu sekolah SD Negeri 16 Kota Timur, apakah sebelumnya Ibu Anita itu punya pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah ini sebelum ada di lokal 1? Belum. Saya membentuk komunitas praktisi ini setelah lokal 1. Jadi di situ saya baru merintis. Jadi komunitas saya di Kombel saya itu masih kosong, baru dibuat gitu. Belum ada. Baru dibuat, baru dirintis dan belum melakukan kegiatan. Ya, belum. Begitu ya. Berarti Bu Anita ini sekolahnya berada di tahap merintis komunitas praktisi. Baik Bu Anita. Nah, untuk penerapan komunitas praktisi di sekolah Bu Anita ini, itu kan baru tahap merintis tadi ya. Apakah ada nggak tantangan yang Ibu Anita hadapi untuk menjalankan komunitas tersebut? Ya, mungkin tantangannya. Karena sekarang yang pertama dari diri saya sendiri dulu, Bu. Saya yang membuat komunitas ini, tapi saya belum paham cara kerja atau bagaimana caranya, apa yang bisa kita lakukan di komunitas ini, kemudian bagaimana caranya supaya bisa berbagi di komunitas ini. Jadi banyak yang perlu saya pelajari dari itu. Baru saya hanya bisa membuat, baru bisa. Iya, berarti komunitasnya sudah dibuat, tapi dan belum aktif, apa yang mau dilakukan dengan komunitas ini? Belum. Nah, komunitas sudah beri nama komunitasnya? Sudah. Apa namanya? Dari nama komunitas SD 16. Berarti komunitas sesuai dengan nama sekolah ya, nama sekolah ya. Berarti komunitas sekolah dasar 16 Kota Timur. Nah, dari tantangan tadi yang Ibu Anita temukan tadi, itu bagaimana Bu Anita mengatasi tantangan itu? Untuk kedepannya mungkin Bu, tantangannya saya yang pertama sekali saya lebih belajar lagi Bu, mungkin melalui YouTube atau melalui saya bertanya mungkin ke sekolah yang sudah itu. Kemudian saya membuat nanti mungkin timnya atau penanggung jawab. Sekarang kan saya baru sekedar membuat, jadi kedepannya masih banyak hal yang ingin saya pelajari tentang teknologi. Mungkin kedepannya nanti bagaimana cara berbagi praktik baik di senat, itu banyak yang perlu dipelajari. Baik Bu Anita, jadi banyak rencana-rencana ke depannya yang mau Bu Anita lakukan ya dengan komunitas praktisi yang sudah Bu Anita ciptakan di sekolah ini. Nah, apa hal yang menarik dan menjadi pembelajaran bagi Bu Anita saat merintis komunitas praktisi kemarin itu? Yang menarik saat merintis, saya nanti waktu merintisnya yang menariknya yaitu saya berharap nanti saya bisa di Kombel ini lebih aktif, guru-guru itu juga, tidak hanya saya Bu, nanti ada hendaknya timbal balik, ada guru-guru dan juga saya bisa berbagi ilmu di situ. Jadi saya juga sebenarnya ingin juga belajar kepada sekolah-sekolah yang sudah Kombelnya sudah aktif atau sudah berjalan, seperti SD 13 kan Bu, dia sekolah penggerak. Jadi di sana Kombelnya sudah berjalan, di sana guru penggeraknya ada. Hendaknya nanti saya bisa lebih banyak bertanya di situ. Jadi itu nanti semoga nanti di Kombel ini bisa nanti timbal balik gitu Bu. Tidak hanya saya yang berbagi ilmu, nanti rekan guru juga bisa berbagi begitu ya Bu Anita di komunitas ini. Nah, baik Bu Anita, kemudian strategi apa yang bisa Ibu Anita lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi yang Ibu Anita ciptakan ini untuk berjalan? Tentunya Bu, ya, apa langkah pertama awal untuk mengadakan kegiatan di Kombel Bu Anita ini? Yang pertama sekali apa? Seperti yang saya sebut tadi, saya pelajari dulu Bu. Saya ingin belajar lebih banyak tentang Kombel ini. Mungkin kalau setelah itu mungkin kita tahu ya Bu. Kalau kita belum belajar tentu kita belum tahu. Jadi kita sekolah banyak meraba-raba gitu Bu. Mungkin nanti saya bisa menyusun jadwalnya, mungkin menyusun
penanggung jawabnya mungkin Bu, ada gitu. timnya, itu mungkin ke depannya gitu ya Bu. Jadi yang terutama dulu saya belajar dulu mempelajari bagaimana cara mengaktifkan. Sekarang kan baru dirintis Bu, baru dibuat. Nanti saya ingin dikembangkan hendaknya kembali seperti pembel-pembel sekolah lain yang sudah aktif. Saya juga nanti akan bertanya Bu. Selain saya mempelajari nanti pertama saya juga akan bertanya nanti ke sekolah-sekolah yang sudah aktif dan sudah hebat gitu. Kemudian rencana apa nih? Rencana apa yang akan Ibu Anita lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah Ibu Anita ciptakan ini? Rencananya ya Bu, rencananya nanti selain anggotanya ini di atau guru-guru di sekolah ini, saya ingin juga mengajak dari sekolah lain Bu. Mungkin sumber yang diajak dari sekolah lain, bisa jadi itu juga sebagai anggota pembel juga atau sebagai narasumber gitu Bu. Bisa jadi sebagai narasumber, bisa jadi di sana lebih luas cakupan kita kan, jadi lebih luas kita ajak sekolah lain untuk bergabung berkolaborasi. Itu rencananya Bu, saling berbagi ya di dalam komunitas. Ya baik Bu Anita, bagus sekali rencana-rencana yang akan Ibu Anita lakukan di komunitas praktisi ini. Semoga kedepannya Bu Anita bisa menumbuhkan komunitas praktisi yang sudah Bu Anita rintis ini, dan untuk rekan guru semoga bisa juga membersamai atau menjalani komunitas praktisi ini agar mendapatkan manfaat lah dari komunitas praktisi, sama-sama mendapatkan manfaat sama-sama mendapatkan manfaat, sama-sama mengoperasi manfaat di dalamnya mengenai pembelajaran yang ada di kelas. Nah baik Bu Anita, untuk praktisinya semoga berjalan dengan lancar dan tetap konsisten ya untuk mengelola atau membina komunitas praktisi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 16 Lima Kota Timur, terusnya Bapak Ibu Majelis Guru dan tenaga pendidik dan pendidikan di SD 16 Lima Kota Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya. Kita diberi nikmat kesempatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka perumusan visi calon guru penggerak untuk refleksi visi sekolah. Terusnya selawat beriring salam yang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya berdiri di sini. Perkenalkan terlebih dahulu, mungkin sudah kali kedua saya datang ke sini. Nama saya adalah Reza Naulia Rosdianti. Sehari-hari bertugas sebagai kepala sekolah di SD Negeri 09 Kecamatan Lima Kota Kampung Dalam. Dan senang acaranya nantinya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama tadi sudah disampaikan tujuan diskusi. Yang kedua perumusan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nanti kita bandingkan dengan visi Bu Anita dengan visi sekolah yang lalu yang sudah ada di sekolah ini. Kemudian mendiskusikan perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di SD Negeri 16 Lima Kota Timur ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, jadi proses diskusi ini merupakan perumusan visi diri dari CGT, yaitu Ibu Anita Ulfa sebagai calon guru penggerak. Itu sebenarnya. Nah, walaupun kegiatan diskusi ini merupakan bagian dari pembelajaran Ibu Anita, namun visi ini bisa nantinya dijadikan sebagai refleksi untuk visi sekolah. Ya, visi sekolah dari SD Negeri 16 Lima Kota Timur. Jadi visi ini merupakan cita-cita sekolah ini untuk murid. Jadi visi ini harus melibatkan Bapak Ibu semuanya bersama Ibu Anita sebagai kepala sekolah di SD Negeri 16 Lima Kota Timur.
Baiklah Bapak Ibu semuanya, proses diskusi akan segera berlangsung dan saya serahkan sepenuhnya kepada CGP, yaitu Calon Guru Penggerak, Ibu Anita Ulfa. Kepada Ibu Anita Ulfa dipersilakan. Wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu pengajar praktik, Ibu Roza, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru beserta pendidik di SD 1660 ini. Pertama sekali, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari yang cerah ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan sederhana kita ini dalam kegiatan pendampingan individu oleh pengajar praktik yaitu Bu Roza Naulia. Kemudian salawat beri salam kita hadiahkan kepada arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan selalu berselawat kepadanya di akhirat nanti bisa mendapatkan pertolongan atau syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kegiatan hari ini yaitu seperti yang telah dibuka oleh Ibu tadi, Ibu Roza tadi, bahwa kegiatan hari ini yaitu kita nanti akan merumuskan visi seorang guru penggerak atau visi yang bisa nanti dijadikan sebagai visi sekolah. Pas sekali ini bertepatan sebenarnya kegiatan kita ini dengan kegiatan yang akan tetap kita lakukan nanti dalam persiapan untuk menyusun KOSP nanti. Jadi itu nanti bisa visi ini kita pakai nanti karena di tahun ini kebetulan nanti kita akan juga menyusun KOSP untuk tahun pelajaran 2024-2025. Sebelum diskusi kita mulai, saya akan membacakan dulu puisi yang judulnya adalah Aku Melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Lijet, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai Ngeliet itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung, puisi tentang judulnya Aku Melihat Indonesia. Di sini mungkin gambaran di sini sedikit bahwa kita melihat Indonesia dari segala isi yang ada di Indonesia ini. Kita melihat Indonesia. Misal kita melihat anak murid kita berkeliaran, bukan anak murid yang kita lihat, tapi kita melihat Indonesia. Itu kira-kira isi dari puisi ini. Kita lanjutkan dengan yang kita perhatikan di depan sudah ada kalimat rumpang yang ditulis tentang judulnya cita-cita untuk murid. Cita-cita untuk murid. Nanti kita akan berdiskusi. Bapak Ibu diminta nanti mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan argumennya atau mengeluarkan idenya tentang cita-cita murid kita untuk masa depan. Yang pertama kita memimpikan murid yang bagaimana kira-kira? Kita memimpikan murid yang bagaimana ke depannya kita memimpikan murid? Bertakwa. Pak Andri yang bertakwa. Yang bertakwa. Ya, murid yang cerdas. Apa lagi Bu? Berakhlak mulia. Yang lagi Bu? Integritas, yang cakap digital atau mampu IT ya. Kemudian apa lagi? Itu murid impian kita di masa depan atau murid-murid yang kita mimpikan semua. Itu yang akan kita jadikan visi kita nanti. Bagaimana? Sosial yang tinggi. Memiliki jiwa sosial yang tinggi, taat kepada orang tua. Selain taat kepada Allah, taat juga kepada orang tua. Hormat terhadap guru. Apa lagi kira Bapak Ibu?
karena kalau tidak kita yang mencintai lingkungan kita, tidak murid kita, siapa lagi. Kemudian itulah kira-kira, ada lagi kira-kira Bapak Ibu gambaran murid kita di masa depan. Jadi dari banyak yang kita gambarkan ini dari banyak dari usulan dari Ibu ini sudah dicatat. Kita lanjutkan dulu ya, Bu. Kita lanjutkan ke poin yang kedua, yang itu kita percaya bahwa murid adalah harapan bangsa. Terus harapan bangsa. Kemudian apa lagi murid ini? Harapan orang tua dan murid adalah harapan orang tua. Kemudian apa lagi? Murid ini dari satu murid yang satu dengan murid yang lain sama enggak? Berbeda. Artinya murid itu memiliki apa namanya? Keberagaman dan kepribadian yang unik. Memiliki kepribadian yang unik. Jadi karena kita menghadapi murid memiliki kepribadian yang unik itu, nanti kita juga harus bisa beraneka ragam strategi dalam menghadapi atau menciptakan pembelajaran. Itu nanti kemudian kalau bisa kita mengembangkan murid dia di masa depan tuh murid yang sesuai dengan kodratnya. Kita hanya menuntun kodrat yang ada pada anak, yang mana anak-anak ini semenjak lahir dia sudah ada garis-garis samar yang ada pada anak. Itu namanya kodrat yang ada pada diri anak. Itu yang kita tuntun lagi agar dia bisa menjadi seorang warga masyarakat yang berguna, kemudian berguna juga untuk lingkungan sekitar. Jadi murid itu kita tuntun dan kita kembangkan kodratnya yang ada. Kemudian lanjut kita ke poin nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan kebersamaan. Kemudian kita mengutamakan apa lagi? Kita mengutamakan apa? Misalnya kebutuhan belajar murid. Kita masuk pagi-pagi itu ke dalam kelas tergesa-gesa untuk apa itu? Masuk ke dalam kelas karena kita ingin memenuhi kebutuhan murid. Setelah berbaris kita murid, kita masuk, kita guru juga tergesa-gesa masuk ke dalam kelas karena kita ingin memenuhi kebutuhan murid. Yang pertama yaitu kebutuhannya untuk belajar, kebutuhan murid untuk belajar. Dan kita seperti yang tadi belajar murid yang kita tuntun tadi sesuai dengan kodratnya yang ada atau kodratnya masing-masing. Karena masing-masing murid itu memiliki karakter yang unik atau berbeda karakternya. Jadi itu cara. Jadi karena berbeda tadi kita harus menyelam atau kita harus mengerti bagaimana karakter murid. Bisa kita menuntut murid itu harus pintar saja semuanya. Kalau kita mengajar murid yang pintar itu kita senang kan? Jadi kita menghadapi murid itu beraneka ragam. Ada yang hanya diam, membantu, ada yang aktif, ada yang kerja inovatif, ada yang melempem atau mengambil jadi itulah beraneka ragam murid tadi. Kita penuhi kebutuhannya sesuai dengan keadaan dan karakteristik murid masing-masing. Kemudian lanjut. Murid ini murid di sekolah kita sadar betul bahwa bahwa kebersamaan itu sangat penting. Betul. Murid sadar betul bahwa kebersamaan itu sangat penting. Kerukunan itu sangat penting sekali. Kebutuhannya tadi bagaimana? Sangat penting. Kebutuhannya dia dari rumah datang ke sekolah, dia ingin untuk belajar karena dia butuh untuk belajar. Jadi kita yakin juga murid di sekolah ini dia sadar bahwa kebutuhan
zaman dan kodrat zamannya. Artinya bagaimana? Murid zaman dahulu tidak bisa kita samakan cara mengajarnya dengan murid zaman sekarang. Kenapa? Dulu tak coba murid coba kita tahu dulu sekolah ada murid berbeda karena murid zaman dulu tidak bisa kita samakan dengan murid zaman sekarang. Sekarang murid sudah terkontaminasi atau sudah terpengaruh oleh apa namanya itu tayangan-tayangan dari media sosial, media digital. Jadi semuanya murid yang dulu itu tidak bisa, itu makanya kurikulum itu seperti yang telah kita pelajari di BMN. Nah, kurikulum itu diubah-ubah atau perlu dirubah karena disesuaikan dengan tuntutan zaman. Nah, jadi itu makanya kenapa kurikulum yang dulu saja tidak kita pakai. Dulu kurikulum waktu kita sekolah, waktu SD kurikulum apa namanya CBSA. Cara belajar siswa aktif. Kemudian ada apa lagi KBK. Kemudian ada lagi KTSP. Sekarang ada lagi K13 dan lagi sekarang kurikulum Merdeka. Itu gunanya kita menyesuaikan juga kurikulum itu dengan kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat zaman, itu kaitannya. Lanjut. Yang nomor ini lagi kita warga di sekolah ini yakin untuk perubahan, untuk apa lagi? Untuk maju, bisa menjadi teladan ya, untuk bisa menjadi teladan yang baik bagi murid, untuk bisa mendidik murid dengan mendidik dan mengajar itu berbeda. Kalau mengajar kita mentransfer ilmu yang ada di kepala kita kepada murid, yang ada di kepala transfer semuanya. Kalau kita mendidik itu yang paling sulit. Mendidik itu yang pertama kita dulu memberikan contoh tauladan kepada anak. Kalau misalnya dari segi disiplin, kalau kita datang terlambat, bisa nggak kita menghakimi anak yang datang terlambat? Tidak. Jadi kita berikan dulu contoh tauladan kepada anak untuk mendidik anak. Itu juga dengan kita tuntut anak berkarakter. Sementara dulu tidak berkarakter, bisa nggak? Bisa tidak? Tidak. Sudah tentu tidak bisa. Jadi semuanya butuh contoh mulai dari kita, dari guru. Karena guru ini adalah sifatnya menuntun murid menjadi pamong, murid menjadi contoh atau menjadi model untuk murid. Nah, kemudian selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid kita bisa. Betul, murid kita bisa, bahwa murid adalah hal yang utama, ya kan? Ya. Murid adalah hal yang utama. Misal kita mengharapkan gaji, kita mengharapkan tunjangan profesi, kita mengharapkan tunjangan TPP. Itu kan untuk kita setelah kita menjalankan kewajiban kita, yaitu utamanya adalah murid dan murid. Kalau tidak ada murid, bisa tidak menerima itu? Jadi sebelum kita menerima hak kita itu, kita jalankan dulu kewajiban kita, yaitu semuanya bersumber pada murid. Jadi murid yang jadi fokus kita. Apapun kegiatan kita, murid yang jadi fokus kita. Ya kan? Jadi itulah kira-kira kalimat Kupang yang kita isikan tadi. Jadi dari jawaban Bapak Ibu ini, kira-kira apa visi yang bisa kita ambil atau kita simpulkan dari pendapat Bapak Ibu ini, atau dari ide ini? Bagaimana, apa visinya kira-kira? Terwujudnya apa? Terwujudnya peserta didik yang pertama dulu. Jangan label utamanya, yang pertama bertakwa, itu sudah mestinya. Berakhlak mulia, berintelektual. Kalau kita menyusun visi itu, kita buat singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas. Jadi kalau kita gabungkan semua variabel ini kan sesuai dengan yang telah kita pelajari, yaitu
profil pelajar Pancasila. Semua karakter-karakter ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Enak. Jadi kalau bisa kita susun visi ini sesuai dengan singkat, padat, jelas dan terwakili cita-cita kita dari visi kita itu. Kalau visi kita di sekolah kita yang lama atau visi kita di KSP di kurikulum kita yang dulu, yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang bertakwa, berkarakter, inovatif dan berprestasi. Kira-kira cocok tidak ini kita lanjutkan atau perlu kita rubah? Kenapa Ibu? Atau sesuai terwakili tak semua impian kita di visi yang ada ini, visi yang lama ini, atau perlu tak kita gimana itu kita perbaharui? Saya rasa Tidak. Terwakili tak cita-cita yang kita impikan ini dengan visi kita yang lama ini, atau perlu tak kita rubah atau kita sesuaikan dengan impian kita sekarang? Kita tambahkan. Atau kata-katanya yang perlu berubah kira-kira? itu sudah terwakili lama. Itu aja. Terus yang lama saja kita pakai terwujudnya generasi pembelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang bertakwa. Cocok? Berkarakter, berprestasi dan inovasi. Kemarin kan juga sudah kita jabarkan tentang misi kita baru kemarinnya kita jelaskan masing-masing variabel dari visi ini, mulai dari bertakwa, kemudian apa tuh? Berprestasi, berakhlak mulia, kemudian berinovatif, sudah ada penjabarannya. Jadi kalau begitu dapat kita simpulkan kalau visi kita samakan dengan visi yang lama, ya Bapak Ibu? Iya Bu. Kita samakan dengan visi kita yang lama, jadi sama kita visi kita. Nah, selanjutnya untuk mencapai visi kita ini tentu ada program atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan agar visi kita ini bisa tercapai. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Nanti kira-kira yang pertama dulu. Yang pertama, nah, kemudian yang pertama kita ambil kata yang pertama bertakwa. Apa kira-kira kegiatan kegiatan yang ada, yang sudah ada kita lakukan, atau kegiatan yang belum ada kita adakan untuk tahun besok? Contoh kalau bertakwa seperti kegiatan kebiasaan kita dan rutin kita. Iya, kebiasaan selasa kita salat wajib. Salat jenazah. Hari Kamis kita melaksanakan sunat. Hari Jumat belajar Al-Quran dan kumpul. Ya, berarti itu bisa dilanjutkan kan? Ada kira Bapak Ibu punya ide untuk menambahkan atau bagaimana, atau itu saja kegiatan itu saja kita lanjutkan? Tidak ada? Kalau ditambahkan waktunya kita ya, Pak. Biasanya dulu kita tidak ada Jumat berkah. Sekarang sudah ada tambahan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita adakan namanya kegiatan Jumat Berkah. Jumat Berkah kita di masing-masing guru berbagi untuk anak murid kita, berbagi rezeki supaya anak murid kita bisa merasakan rezeki yang kita punya untuk dilakukan setiap hari Jumat secara gembira. Nah, bisa kita lanjutkan itu. Kemudian untuk menciptakan anak yang apalagi sebagai pelajar saya yang berkarakter, apa kita lakukan untuk itu? Untuk kegiatan apa yang bisa kita lakukan? Karakter itu misalnya anak itu sopan, bisa kita laksanakan dengan bersalaman sebelum masuk kelas. Itu sudah ada kita lakukan. Pramuka. dengan pramuka anak kan bisa saling disiplin. Saling toleransi jiwa sportifnya tinggi. Setia kawan. Ya, bagus.
bisa itu kita lanjutkan. Kemudian anak yang berprestasi. Kita mengadakan lomba, mengikuti semua lomba. Alhamdulillah juga anak kita lomba Al-Quran, habis. Kita lomba kabupaten Penanggalan SD kita yang dapat nomor 1. Ya, Banyak. jadi itu bisa kita lanjutkan untuk tahun Berikutnya. tahun berikutnya. Jadi itulah kegiatan-kegiatan kita untuk mencapai visi. Kira-kira ini apa lagi Bu Roda? Jadi visi sudah ada, kegiatan untuk melaksanakan visi sudah ada. Kemudian apa lagi Bu? Apa yang harus dilakukan guru, murid, dan orang tua untuk mencapai visi ini? Apa salahnya kolaborasi? Ya. Kita harus bersinergi Bu antara komite, orang tua dan Ya, guru. bagus kolaborasi. Jadi kalau kita sebagai guru, kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid atau berpihak pada peserta didik atau anak. Kalau sebagai orang tua, mungkin kita mengajak bekerja sama dalam menciptakan peningkatan cara belajar anak, mungkin dikontrol, minta kita kerjasamanya mengontrol anak belajar di rumah. Dengan seluruh warga sekolah kita butuh kerja sama dalam menciptakan atau mencapai impian kita atau visi kita ini. Ya Bu, apa Bu? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa kira-kira Bu? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa inisiatif perubahan? Misalnya membuat program-program yang berpihak pada murid, Ya. program. Contoh, kemarin kan sekolah kita literasinya rendah. Jadi bisa nggak kita adakan lagi baca-baca? Membaca rutin setiap keluar main di perpustakaan. Iya. Jam istirahat. Perubahan mudah-mudahan ke depannya Karena literasi kita meningkat berubah nilainya. kalau bisa kita adakan, kita buat lagi pojok baca. Mandi. Pojok baca di kelas kita masing-masing. Bisa untuk ke depannya saya berharap Bapak Ibu di kelasnya masing-masing ada nanti dibuat pojok baca. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kita lombakan juga nanti seperti tahun kemarin kita berikan reward. Nah, bagi pojok bacanya yang bagus kita kasih reward. Nah, kemudian lanjutannya apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolah ini? Kira-kira apa kolaborasi yang bisa dilakukan? Apa kira-kira contohnya itu Bu? Kolaborasi itu semacam kerjasama. Kerjasama. Itu tasbih Al-Quran. Itu kolaborasi itu tasbih. Iya. Kan di luar jam pembelajaran. Iya. Anak diajak untuk tasbih. Kalau kita ada lomba, kita ibarat kecewa awak mencokok lawak dalam kafe itu kan salah satu prestasi kita selaku warga sekolah mengingatkan. ya. Saya tidak rapi bertana. Ada tamu saya. Ya. Ingatkan setiap pagi kan? Ya, setiap pagi kita ingatkan anak untuk ikut takbir, orang tua semangat. Nah, kemudian salah satu lagi contohnya kegiatan pembiasaan kita sarapan sehat makan Sarapan sehat setiap hari Sabtu. Nah, kita ingatkan juga butuh kerjasama juga dengan orang tua untuk orang tua itu bisa memiliki kreativitas masing-masing menyediakan sarapan 4 sehat 5 sempurna kepada anak-anaknya. Kemarin kita sudah pertegas juga karena program kita ini apapun itu programnya perlu kita adakan namanya refleksi. Refleksi yaitu mengkaji di mana letak kekurangan kita kekurangan itu kita tinjau, kemudian kita ambil apa tindak lanjutnya yang ada, apa tindak lanjut yang akan dilakukan untuk untuk perbaikan program itu sudah kita refleksi kemarin. Itu mudah-mudahan kedepannya semua kegiatan kita di sekolah ini untuk mencapai misi ini baik dari kita sebagai guru, sebagai orang tua, nanti kita ajak bersama, begitu juga dengan sebagai seluruh warga sekolah dan seluruh warga sekolah bisa kita berkolaborasi agar visi
visi kita ini bisa terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, apa kira-kira lagi Rosa? Dana. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi ini dapat tercapai? Apa kira-kira? Kegiatan agar visi tercapai, diundang wali murid, disosialisasikan dulu apa yang terbaik bagi sekolah kita. Kita undang orang tua murid, kita sosialisasikan visi kita ini. Ini sebenarnya kan sebelum kita menyusun KOSP memang kita sudah lakukan. Sebelum kita orang tua murid tahu murid apa visi kita, apa kegiatan yang untuk mencapai visi kita ini. Nah, kita sosialisasikan dulu. Bentuk kegiatannya kita adakan rapat mungkin kita akan adakan rapat dengan orang tua murid. Kita hadirkan ketua komite, kita hadirkan selebaran. Bentuk selebaran ini visi misi SD 16 Kota Timur. Dalam program selebaran PPDB kemarin bisa sebenarnya kita sebutkan. Kita tempelkan di kantor wali forum, di masjid. Itu kan untuk memotivasi, memberi dorongan kepada orang tua untuk masuk ke sekolah kita. Di orang tua itu kita adakan koordinasi, mungkin kita panggil, kita adakan rapat, Pak Ibu. Kemudian lanjutannya apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rencana prakarsa perubahan ini. Konkret ini artinya langkah nyata kita, apa yang kita lakukan agar langkah ini, apa yang kita lakukan ini terrealisasi dengan konkret. Apa kira-kira? Apa yang kita lakukan? Langkah nyatanya menjaga kekompakan antara kekompakan dan kerjasama awal. Dia bergerak dulu kok. Bergerak kita dari dalam dulu. Itu langkah konkretnya. Tidak hanya sekedar dulu dari orang murid, tidak hanya sekedar kata-kata. Apa yang kita lakukan itu kita buat aksi nyatanya, aksi nyata yang bukan hanya kita sampaikan melalui kata-kata, tapi kita lakukan, kita lebih banyak berbuat daripada berbicara. Itu kira-kira. Jadi seluruh kegiatan kita ini dapat disimpulkan kalau kita bisa visi kita sudah terbentuk, kegiatan untuk mencapai visi juga sudah kita laksanakan dan sudah kita rancang. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan atau rencana kita ini sehingga kita bisa mencapai murid yang kita impikan atau murid yang kita cita-citakan tadi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk saat ini hanya sampai di situ bisa saya diskusi hari ini kita laksanakan. Sekarang saya terlebih dulu mengucapkan maaf kalau ada saya kata-kata yang tidak tepat. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bu Roza. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anita sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri 16 Kota Timur. Diskusi yang cukup hangat sekali Bapak Ibu semuanya. Ya, dari muncul ide yang inovatif ya dari Bapak Ibu tentang perumusan visi sekolah SD Negeri 16 Kota Timur. Nanti didapatkan bahwa visinya adalah terwujudnya generasi pembelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ini intinya yang bertakwa, berkarakter, berprestasi dan inovatif. Nah, inilah cita-cita yang diharapkan dari sekolah SD Negeri 16 Kota Timur ini. Mudah-mudahan ini semua visi tercapai hendaknya. Tentunya harus ada kerjasama antara kepala sekolah, rekan bapak ibu guru semuanya, kemudian orang tua, komite dan seluruh warga sekolah saling bersinergi hendaknya untuk mewujudkan visi sekolah yang telah bapak ibu cita-citakan ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas diskusi dan bincang hangatnya. Mudah-mudahan visi yang telah dirumuskan tadi tercapai semuanya. Amin. Amin. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Bu Anita, tadi kita sudah melakukan diskusi mengenai visi Bu Anita sebagai guru penggerak dan nanti direfleksikan untuk visi sekolah Bu Anita. Nah, setelah kita melakukan diskusi bersama rekan guru Bu Anita dan tenaga pendidik juga, kita sudah dari tadi pagi melakukan pendampingan individu ya, sudah membahas tentang komunitas praktisi, sudah membahas tentang pencapaian Bu Anita selama 1 bulan terakhir ini. Nah, kemudian juga ada diskusi visi. Nah, dari pendampingan individu 2 ini, apa hal yang menarik menurut Bu Anita yang Ibu Anita dapatkan setelah proses pendampingan ini? Dan apa yang membuat hal itu menjadi menarik menurut Bu Anita? Untuk pendampingan kedua ini ya Bu, hal yang menariknya tadi kita sudah diskusi mengenai pembentukan visi yang mana kita ambil pendapat atau ide-ide dari Bapak Ibu guru atau warga sekolah ini, dan akhirnya tadi sudah terbentuklah visi sekolah. Jadi itu yang akan kita laksanakan, nanti kita ambil untuk menyusun OSP di visi yang telah kita rumuskan tadi. Nah, selain itu Bu Anita, apa yang sudah baik dari pendampingan individu 2 ini? Yang sudah baiknya saya bisa lebih paham atau lebih mengerti cara menyusun visi ya Bu. Untuk mudah-mudahan untuk kedepannya saya berharap untuk pendampingan individu ini sama seperti yang sekarang ini. Jadi kalau bisa ada hendaknya kita pertegas dari ilmu yang kita dapat di modul-modul itu, kita pertegas di sini, kita mantapkan di pendampingan individu ini. Contohnya kemarin tentang modul penyusunan visi ada titik 1, titik 2 sampai 1.3 penyusunan visi. Akhirnya ini dilaksanakan secara nyata di sekolah ini melalui pendamping Ibu sebagai pendamping. Nah, kemudian Bu Anita mengenai lembar umpan balik ya, lembar umpan balik, dan ada itu survei di LMS tentang kompetensi guru penggerak dan lembar umpan balik untuk guru. Ada 5 orang kan, kemudian ada lembar kuesioner untuk murid yang akan diisi dan lembar untuk diri Bu Anita sendiri. Nah, itu tuh sudah Ibu Anita isi kan di kertas. Kemudian saya berharap setelah 5 orang murid, 5 orang guru, dan adapun yang Ibu Anita isi sendiri itu diisikan lagi ke LMS-nya Bu Anita. Jadi di LMS ada itu di pendampingan individu. Nah, masing-masingnya Bu Anita diminta untuk mengisikan hasil jawaban dari responden Bu Anita di LMS tersebut sesuai dengan yang diisi oleh responden yang telah Bu Anita berikan kuesionernya kemarin itu. Nah, jadi ini asesmen ini gunanya adalah sebagai refleksi bagaimana tentang pendapat mereka, tentang batasan mereka, pandangan mereka terhadap perubahan-perubahan yang sudah Bu Anita lakukan sebagai seorang pemimpin di sekolah SD Negeri 16 5 Koto Timur ini. Nah, baik Bu Anita, untuk kedepannya tetap semangat terus. Tetap semangat, tetap terus belajar sepanjang hayat, dan saya sebagai pengajar praktik akan selalu membersamai Bu Anita dalam program guru penggerak ini. Nah, kita bergerak bersama menciptakan perubahan-perubahan untuk sekolah ini, kemudian nantinya bersama fasilitator juga, bersama pengajar praktik juga, dan apapun itu saling kolaborasi, saling kerjasama. Mudah-mudahan apapun yang Ibu Anita dapatkan di program ini bisa memberikan semacam perubahan-perubahan yang positif untuk sekolah yang sedang Bu Anita pimpin ini, dan menjadikan pembelajaran di sekolah ini sesuai dengan kebutuhan murid yang ada di SD Negeri 16 5 Koto Timur ini. Nah, baik Bu Anita, untuk hari ini cukup ya untuk pendampingan individu 2 ini. Mudah-mudahan apapun yang kita refleksikan bersama tadi bisa menjadi bahan pembelajaran bagi Ibu Anita dan tetap semangat melakukan perubahan-perubahan di sekolah ini. Baik Bu Anita, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.